anak-anak, silakan duduk. Terima kasih Pak Guru. Baik anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat? Baik. Semangat? Semangat. Siapa yang tadi pagi datang dari rumah dia mandi? Angkat tangan. Semua mandi. Sikat gigi ke tidak? Sikat. Mandi ada banyak ke sedikit? Banyak. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Kita pagi-pagi memang harus mandi supaya kita datang sekolah itu dalam keadaan semangat dan sehat. Baik anak-anak, Pak mau tanya siapa yang ketua kelas di kelas ini? Oke, baik. Nama siapa? Susu. Oke, Simplisius Susu. Pak akan periksa kehadiran hari ini. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Dovan, Rehan, Dengvan. Dovan, Rehan, dan Fabi. Mereka tiga apakah sakit? Apa? Oke. Baik, berarti 3 orang yang tidak hadir hari ini, Dovan, Rehan, dan Fabi. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak minta salah satu maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Anak-anak semuanya berdiri, sikap doa, tangan di dada. Bapa kami dari surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas manusia dan kami. Oke anak-anak, baik sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak mau tanya anak-anak, apa yang anak-anak biasa lakukan saat membersihkan ruangan kelas? Siapa? Oke, jawab silakan. Sapu, kem, dengan bersihkan kaca. Mantap sekali. Anak-anak mari kita tepuk salut untuk Joe. Salut, salut, salut. Oke, baik kali ini kita akan menjelaskan banyak hal soal kita kerjasama dan gotong royong. Jadi salah satu kerjasama dan gotong royong itu ya kita membersihkan kelas, anak-anak di sekolah selain membersihkan kelas, bersihkan halaman sekitar sekolah. Oke anak-anak, dan jawaban Joe bagus sekali. Baik anak-anak, Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dalam pembelajaran kita pada hari ini itu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan pengertian gotong royong. Yang kedua menyebutkan contoh sikap gotong royong. Yang ketiga menunjukkan sikap kerjasama dan gotong royong. Yang keempat manfaat gotong royong. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sikap gotong royong dan kerjasama. Siapa yang tahu apa itu pengertian gotong royong? Ada yang tahu? Ya, Joe silakan. Membantu orang setelah kena musibah. Membantu orang setelah kena musibah. Yang lain ada yang tahu? Sisi, bisa? Oke, baik anak-anak. Jawaban Joe tadi sudah bagus. Membantu orang dalam kena musibah. Gotong royong. Pengertian gotong royong adalah kegiatan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama disebut gotong royong. Ya, gotong royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya seperti yang tadi Joe sebutkan, membantu orang kena musibah. Itu benar sekali karena memang tujuan dari gotong royong kita kerjasama membantu orang dalam kena musibah itu adalah tujuannya. Itu adalah pengertian gotong royong. Oke, baik anak-anak, sebelum kita melangkah ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tahu ice breaking dulu, kita terus semangat supaya pelajaran kita hari ini semangat. Anak-anak silakan berdiri. Kami minta ketua kelas maju ke depan supaya tim kita tetap semangat. Ketua kelas silakan kita tetap semangat. Semangat. Dan. Oke, ketua kelas silakan duduk, anak-anak silakan duduk. Baik anak-anak, pengertian gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong dilakukan dengan saling membantu dan tolong menolong. Jadi dalam gotong royong itu kita saling membantu dan tolong menolong. Gotong royong itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Kita bangsa Indonesia itu sudah identik sekali dengan apa itu namanya gotong royong. Bahkan mantan presiden kita waktu zamannya Ibu Megawati itu dia memiliki kabinet yang bernama gotong royong karena Indonesia itu adalah negara yang memiliki ciri khas gotong royong. Gotong royong itu adalah kita bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Baik anak-anak, itu adalah pengertian gotong royong. Dan yang berikut pengertian kerjasama. Tadi gotong royong, sekarang kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Baik anak-anak, tadi Pak sudah jelaskan apa itu pengertian gotong royong. Sekarang pengertian kerjasama.
Bersama-sama itu Pak, kegiatan yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Rekan-rekan silakan mencatat di bukunya. Kegiatan kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, anak-anak silakan mencatat. Dalam kerjasama setiap orang memiliki tugas masing-masing. Dalam kerjasama itu kita ada tugas masing-masing. Contohnya kita kerjasama membersihkan halaman sekolah. Mungkin Jonathan dia tugasnya mencabut rumput. Terus Usu ketua kelas dia tugasnya membersihkan sampah-sampah kotoran yang berserakan. Dalam kerjasama itu setiap orang apa yang dilakukan 2 orang atau lebih. Kerjasama itu kita tidak bisa lakukan 1 orang. Karena 1 orang itu kita bekerjasama dengan siapa? Kerjasama itu dia minimal 2 orang dan maksimalnya paling banyak. Karena kerjasama itu harus kita bagi tugas. Seperti yang tadi Pak bilang, salah satu mungkin dia tugasnya membersihkan halaman, mungkin ada yang mencabut rumput, ada yang pel lantai, bersihkan kaca jendela, perbaiki pagar. Itu adalah bagian dari kerjasama. Oke baik anak-anak, siapa yang tahu contoh kerjasama di lingkungan sekolah kita ini? Saya Pak. Oke, saya silakan. Setiap hari Jumat kami membersihkan halaman sekolah. Mantap sekali, setiap hari Jumat Sisi membersihkan halaman sekolah bersama teman tadi. Teman kita Sisi bilang setiap hari Jumat kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Baik, itu merupakan salah satu contoh kerjasama. Karena siapa lagi yang bisa menjelaskan contoh lain kerja sama di lingkungan sekolah ini? Saya Pak. Oke, ketua kelas silakan. Kami kerjasama membersihkan ruangan kelas. Mantap, kerjasama membersihkan ruangan kelas. Baik anak-anak, dalam lingkungan sekolah, selain Bapak Ibu guru menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, mereka juga menjelaskan, mengajarkan tentang disiplin mulai kebersihan, kerapian, agar anak-anak tamat itu di lingkungan luar itu kamu sudah mempersiapkan diri betul-betul. Jadi anak-anak guru mengajarkan tentang kebersihan dan itu merupakan bagian dari pendidikan. Jangan Bapak Ibu guru suruh kamu angkat kotoran dong, kamu sudah melawan, kamu sudah lari, itu tidak boleh anak-anak. Ya. Itu merupakan contoh gotong royong dan kerjasama di lingkungan sekolah kita ini. Baik anak-anak, gotong royong dan kerjasama merupakan sikap yang harus dimiliki setiap orang. Dari gotong royong dan kerjasama itu mereka satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam gotong royong itu ada kerjasama dari berbagai orang, dari minimal 2 orang atau lebih. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan soal yang Pak sudah buat dalam LKPD. LKPD itu adalah kepanjangan lembar kerja peserta didik. Karena hari ini hanya 8 orang dan kita bagi menjadi 2 kelompok. Ini kelompok pertama yang kelompoknya ketua kelas, kelompok kedua. Oke, ini silakan berbalik membentuk kelompok. Tugas kelompok kami mengerjakan bersama-sama. Oke baik anak-anak, seperti yang tadi Pak bilang di situ itu ada nama kelompok, kelompok 1, kelompok 2 itu ada nama-nama anggota kelompok itu tulis nama-nama anggota kelompok. Setelah itu mulai mengerjakan. Oke, kerjasama semuanya bekerja sama ya. Anggota kelompok wajib memberikan jawaban untuk diskusi kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2 semua memberikan masukan karena itu semua bagian dari penilaian. Penilaian kerjasama itu semua bagian dari penilaian. Oke anak-anak, apakah sudah selesai kelompok 1, kelompok 2? Sudah. Oke baik anak-anak, tadi anak-anak bilang semua kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai mengerjakan. Sekarang Pak minta salah satu perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke, perwakilan kelompok 1, Jonathan, silakan maju ke depan. Oke, teman-teman yang lain semuanya pandangan ke depan. Ketua kelas semua ke depan. Supaya kita mau mendengarkan hasil diskusi kelompok 1. Hasil diskusi kelompok A. 1. Sikap gotong royong mencerminkan sikap B. Peduli. 2. Contoh kerjasama di rumah A membantu B mengasihi peduli. 3. Dengan gotong royong pekerja akan terasa C. ringan. Saat teman kesulitan belajar sikap kita sebaiknya B. membantu. Nomor 5. Nomor 5, lingkungan yang bersih dapat tercipta melalui kerja bakti.
Sekarang isian. 1. Gotong royong dilakukan secara bersama-sama. 2. Membersihkan kelas bersama termasuk contoh gotong royong. 3. Sikap saling membantu mempererat. Sekarang uraian. Tuliskan Oke, baik banget sekali hasil diskusi kelompok 1. Anak-anak, mari kita beri tepuk salut untuk kelompok 1. Oke, baik, kelompok 1 silakan duduk. Baik anak-anak, sekian Pak minta kembali KPD yang tadi sudah dikerjakan untuk Pak periksa dan Pak beri nilai. Baik anak-anak, mungkin sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak akan mereview kembali hasil pekerjaan kelompok tadi. Jadi yang di LKPD tadi Pak ada berikan soal itu, ada pilihan ganda ada 5 nomor, isiannya ada 3 nomor, serta uraiannya ada 3 nomor. Nomor 1 pertanyaannya, sikap gotong royong mencerminkan sikap A. Egois, B. Peduli, C. Malas, D. Sombong. Sikap gotong royong itu biasa sikap apa yang kita pakai? Itu sikap peduli. Nomor 2, contoh kerjasama di rumah adalah membantu ibu membersihkan rumah. Itu adalah contoh kerjasama yang kita lakukan di mana? Di rumah. Ya, di rumah. Nomor 3, dengan gotong royong pekerjaan akan terasa apa kalau kita gotong royong itu? Akan terasa ringan. Yang keempat, saat kalian kesulitan belajar, sikap kita sebaiknya membantu. Jadi kalau teman-teman dalam kesulitan belajar mungkin bisa membantu. Yang kelima, lingkungan bersih dapat tercipta melalui kerja bakti. Terus isian gotong royong dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, membersihkan kelas bersama termasuk contoh gotong royong seperti yang tadi anak-anak jelaskan di awal pembelajaran kita tadi. Yang ketiga, sikap saling membantu dapat mempererat persatuan. Yang berikut, tuliskan 3 manfaat gotong royong, yaitu pekerjaan menjadi ringan, mempererat persatuan, serta lingkungan menjadi bersih. Yang ketiga, sikap saling membantu dapat mempererat persatuan. Baik anak-anak, ini adalah review dari dengan materi kita pada hari ini, gotong royong dan kerjasama ini. Pak harap pembelajaran yang kalian dapatkan pada hari ini bisa kalian betul-betul terapkan di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, contoh gotong royong itu kita membersihkan dalam kelas, halaman sekolah, kita membersihkan dalam ruangan kelas, membersihkan sampah-sampah yang berserakan, kita tidak sembarangan membuang sampah. Terus yang di rumah itu dengan gotong royong kerjasama, mungkin dalam rumah kita membantu ibu kita memasak atau kita buat air panas, kita membantu membersihkan rumah, kita sapu halaman rumah, kita sapu pel di dalam rumah, kita bersihkan kaca-kaca yang kotor. Itu adalah contoh gotong royong dan kerjasama di lingkungan rumah. Kadang-kadang kalau kita bantu orang tua itu, orang tua rasa senang tidak? Senang. Orang tua rasa senang. Wah, saya punya anak ini sudah bisa bantu saya. Begitu juga kalau di sekolah. Kalau di sekolah kamu bersihkan halaman sekolah, bersihkan kelas, itu guru-guru senang, guru-guru senang. Berarti apa yang sudah Bapak Ibu guru berikan pelajaran, kamu betul-betul pahami dan kamu laksanakan. Baik anak-anak, mungkin sebelum kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, akan tulis PR dulu. Semua tulis dan kerjakan di rumah. Ada PR Pak. Anak-anak jangan lupa kerjakan ini besok Pak periksa. Oke, PR tuliskan 2 gotong royong dan kerjasama yang dilakukan di rumah anak-anak. Anak-anak, sudah selesai tulis kok? Sudah. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kita ice breaking dulu supaya semangat. Oke, semua berdiri. Kita minta 15 kali lagi ke depan mungkin kita dalam ice breaking. Semangat. Tepuk semangat. Baik anak-anak, kami minta tempat ke depan untuk berdoa. Bisa buat ke depan berdoa. Anak-anak semua berdiri, sikap doa, tutup mata, tutup gigi, tutup telinga. Tidak ada yang boleh beri karena kita mau berbicara dengan Tuhan. Oke, bisa silakan. Saya Maria berpengalaman kuasa tertidak kau dengan utara dan tertidak Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian kami. Oke, bisa silakan duduk. Selamat siang Pak Guru. Oke,